Bagaimana bandingannya? Kama ta'kulun narul hatabah, seperti api memakan kayu bakar atau kayu kering. Cepat gak tuh? Cepat banget. Ini kayu kering, emang buat kayu bakar, kena api itu habis cepat jadi abu, itu kayu bakar. Itulah gambaran contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahayanya hasad di hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seperti itu, dampaknya sampai luar biasa. Kebaikan yang sudah dikerjakan sangat banyak oleh orang tadi, lantaran tadi hasad saja, Allah hapus kebaikan-kebaikan tadi dari catatan amalnya di bukunya. Nanti kita masing-masing punya apa? Ada buku kita yang nanti kita terima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti di mahsyar sudah dikumpulkan. Nanti buku itu masing-masing terbang dan akan diterima oleh kita masing-masing. Bila mana ada seorang yang hatinya hasad, maka semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia, pas dia buka bukunya, hilang semua. Sebab kenapa? Sebab ada penyakit hati yang disebut sebagai hasad. Ya Allah, mengerikan ya. Dilihat, kok umrahnya nggak ada, kok kebaikan haji tidak ada, kok sedekahnya hilang, kok baca tasbihnya nggak ada, istighfarnya nggak ada, kok tahajud nggak ada, itu kemana semua? Ternyata ada satu penyakit hati, yaitu dia dulu pernah di alam dunia ada penyakit hati yang belum sempat dia bersihkan, yaitu adalah hasad. Ya Allah, sangat mengerikan. Kenapa demikian? Kok sampai begitu dampaknya? Ulama kita menjelaskan. Sampai demikian Rasulullah menggambarkannya seperti tadi api memakan kayu bakar. Kenapa demikian? Li'annal hasada i'tiradun 'ala Allah fima la qudra lil 'abdi fihi. Yang pertama, karena hasad itu adalah penentangan kepada Allah. Berarti kan tentang siapa ya? Tentang Allah. Kan nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang lain bukan dari siapa-siapa. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti pada hakikatnya orang yang hasad itu dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sampai dihapus oleh Allah. Kebaikan, semua kebaikan yang dia kerjakan dihapus dari buku catatan amalnya. Kenapa demikian? Tadi alasannya. Yang pertama, karena hasad itu adalah penentangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala karena nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Tentang Allah dia. Kan berarti dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, li'annahu la tadurruhu ni'matullahi 'ala 'abdihi. Karena tidak menjadi apa-apa Allah anugerahkan nikmat kepada hamba-Nya. Kalau sudah Allah kasih, ketika sudah berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la radda lima qadaita. Kita kan habis sholat itu suka baca itu kan ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Allah yang mencegah seseorang nggak dapat apa-apa dari Allah. Allah yang maha mencegah. Juga Allah adalah Tuhan yang maha memberi. Kalau sudah Allah beri kepada hamba-Nya, nggak bisa ada hamba yang menghalanginya. Nggak bisa. Emang sudah Allah pilih, ini rezeki ini buat hambaku si A, untuk hambaku si B. Makanya orang yang hasad itu, kata para ulama, dialah hamba Allah yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi dampaknya sampai
Hasad itu memakan semua kebaikan-kebaikan seperti kayu api yang memakan kayu bakar. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-hasadu yufsidul imana. Hasad itu dapat merusak kebaikan-kebaikan dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yufsidus sabirul azala. Sebagaimana jadam. Tahu kan jadam ya? Jadam itu adalah sesuatu yang pahit banget, rasanya pahitnya luar biasa, tapi obat dia. Buat kesehatan sangat bagus jadam itu. Nah, hasad itu dapat merusak kebaikan-kebaikan dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jadam merusak madu. Kita punya madu. Madunya madu yang mahal. Misalnya madu Yaman kita punya. Madunya bagus, asli, luar biasa. Campurin jadam. Rasanya jadi apa? Jadi pahit. Itu merusak, jadi madu rasanya hilang sudah. Hasad pun sama seperti itu. Hasad itu dapat merusak kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya tadi seperti jadam yang merusak dari amal-amal kebaikan, seperti jadam yang merusak madu. Jadi luar biasa parahnya. Kita punya jadam, kita punya madu. Madunya kita masukin jadam, manisnya madu hilang gara-gara jadam dimasukkan ke dalam madu. Pun sama dengan kebaikan-kebaikan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bisa rusak seluruhnya. Rusak dengan sebab penyakit hati yang disebut sebagai hasad. Inilah bahayanya hasad yang ada pada hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa? Bisa, insya Allah. Tadi, jadi kita pengennya kayak dia. Allah kayak dia. Saya pengen ya Allah kayak dia, punya duit buat orang lain, kemudian punya sehat buat ke masjid, buat baca Quran. Ya Allah, saya pengen kayak dia. Itu namanya ghibthah. Jadi bukan apa? Bukan hasad. Ghibthah itu iri, tapi iri yang dipuji pada hukum agama. Hadis yang ketiga, ini lebih berbahaya lagi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ad-Dailami radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasanya iblis ini dalam bahasa Suryani namanya Azazil, dalam bahasa Arab namanya Al-Harith, pakai sa, Al-Harith. Jadi Al-Harith adalah namanya iblis. Azazil adalah namanya iblis. Azazil nama iblis dalam bahasa Suryani, sementara Al-Harith adalah nama iblis dalam bahasa Arab. Hanya ada orang yang pernah saya dengar nama cucunya Azazil. Saya bilangin itu maaf, kalau bisa diganti ibu. Kok diganti? Maafin ibu, itu bukan nama baik, itu nama iblis. Dia baru tahu itu, disangka itu nama baik tuh. Wow. Mungkin dari anaknya searching di Google ya, nggak ngeliat lagi, nggak tahu, nggak dibaca secara detail. Bagus ini Azazil. Saya bilang itu nama iblis ibu, kalau bisa diganti. Jadi jangan kita namain anak cucu kita nggak tahu artinya atau nggak tahu asal usulnya itu. Jadi iblis namanya dalam bahasa Suryani Azazil, dalam bahasa Arab Al-Harith. Iblis ini dia berkata kepada tentara-tentaranya, dia berikan perintah kepada semua tentara-tentaranya. Apa kata iblis? Ubu min bani Adam al-baghya wal hasadah. Cari dari manusia dua hal. Disuruh cari setiap hari dari kita orang.
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dua hal. Iblis paling demen dengan dua hal ini. Luar biasa ini. Iblis paling suka, paling demen dengan dua hal ini. Tentara suruh cari setiap hari kalian dari manusia, dari hamba Allah akan dua hal ini. Apa yang pertama? Al-baghya, cari kezaliman. Kalau ada orang zalimin orang lain, iblis paling senang. Dia paling senang, paling gembira, paling demen makhluk Allah itu iblis memang luar biasa. Laknatullah alaih. Dia kalau ada orang mukul orang lain, dia paling suka, paling cinta, paling demen. Kalau ada orang misalnya ngambil harta orang lain, maka iblis paling suka, paling cinta, paling demen. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal hasada, yaitu hasad. Jadi kalau ada seorang hamba Allah yang hatinya hasad kepada hamba Allah yang lainnya, iblis paling suka, iblis paling cinta, iblis paling demen dengan itu perbuatan. Kenapa demikian? Kok cuma dua hal ini saja yang iblis perintahkan kepada semua tentaranya? Kenapa demikian? Fa innaha ya'dilani indallahi syirka. Kedua kerjaan ini, berbuat zalim dan hasad, adalah setara di sisi Allah dosanya dengan perbuatan syirik. Luar biasa ya, mengerikan. Dua perbuatan ini, perbuatan zalim, yang kedua tadi apa? Hasad. Kedua perbuatan ini setara sebanding dengan syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengerikan. Makanya kita sudah tahu, sudah mengerti, sudah belajar, kita hilangkan, kita kikis. Jangan sampai terpapar hati kita dengan penyakit apa ini? Hasad. Jadi kalau kita ada astagfirullahaladzim, ya Allah maafin, ya Allah. Baca astagfirullahaladzim, ya Allah maafin. Karena kita manusia kan ya. Cepat-cepat hati kita kembali kepada Allah, astagfirullahaladzim. Atau kita ucapkan tulis istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan hasad ini bisa menjadi ghibah. Hasad ini bisa menjadi ghibah. Pertama ini, si A ngeliat, si B baru beli rumah nih. Dia ngeliat, ketemu temennya, ngobrol gak tuh? Ngobrol tuh. Asalnya itu hasad, asalnya nggak demen asalnya. Asalnya marah, kemudian dengki, kemudian hasad. Dari hasad bisa ghibah, jadi dosanya jadi apa? Bertumpuk-tumpuk dosanya itu. Temannya lewat, ditarik temannya. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Ada apa sih? Ini ada gosip baru ini. Tetangga kita baru beli rumah di sana tuh. Mulai tuh dari dengan si B ngomong macam-macam, jadi ghibah. Asalnya hasad jadi apa? Jadi ghibah. Dua-duanya bodoh. Apa bodoh? Dua-duanya sama itu, dua-duanya dosanya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya kita kalau ada orang dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah ya Allah Engkau berikan nikmat kepadanya. Jangan sampai mengotori hati kita dengan penyakit hasad tadi, yaitu penyakit yang memang bila sudah terpapar tadi bahaya pertama, kebaikan-kebaikan itu hamba akan Allah hapus dari buku catatan amal-amalnya. Yang kedua tadi adalah hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan seorang hamba Allah seperti api memakan kayu bakar atau kayu kering. Yang ketiga, hasad ini di antara perbuatan yang iblis memerintahkan kepada tentara-tentaranya agar dia mencari dari kita semua. Tadi pertama kezaliman, yang kedua tadi apa? Hasad. Ya Allah, mengerikan ya. Yang keempat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha'u
baghdha'u wa hiyal haliqatud dini la haliqatus sya'ri. Telah merata, telah terpapar penyakit hati, yang ini penyakit sudah memaparkan umat-umat sebelum kalian semua. Jadi sebelum kita udah kena semua ini penyakit hati. Jadi penyakit hasad ini sebelum kita, umat sebelum kita sudah terkena di hati-hati mereka semua. Apa penyakitnya? Yang pertama al-hasadu, yaitu penyakit hati hasad. Yang kedua wal baghdha'u, yang kedua adalah saling marah-marahan. Media sosial yang seharusnya menjadi pemersatu kita semua, tapi malah jadi apa sekarang? Jadi pemecah kita semua. Yang seharusnya kita itu bersatu dengan adanya media sosial, malah kita rasakan semakin hari semakin apa? Semakin ada perpecahan. Jadi kita bingung ini. Contoh seperti agama, ini yang benar yang mana sih ya? Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, apalagi urusan yang lainnya. Kita lihat, ya Allah, kok jadi semakin apa? Semakin ada permusuhan. Nah inilah yang merupakan penyakit yang sudah memaparkan umat-umat sebelum kita. Kita selaku hamba Allah yang sudah mengetahuinya, kalau ada kita bersihkan hati kita dari dua penyakit ini. Kalau memang terpapar sudah parah, bagaimana cara bersihkannya? Cara bersihkannya adalah diantaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi agar penyakit yang sudah memaparkan hati kita ini, apalagi sudah membuat kronis di hati kita ini, caranya kita sembuhkan, terapinya dengan sering-sering kita membaca apa? Al-Quran. Jadi pas baca Al-Quran, lisan kita baca, hati pun ikut. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, lisan kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hati kita pun sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, lisan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hati pun sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yang pada akhirnya terkikislah penyakit hati yang ada di hati kita, dari diantaranya penyakit hasad. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari para jemaah sekalian, mungkin ada yang bertanya. Ya silakan. Tadi kan ada dua bahayanya. Yang pertama itu bisa memakan kebaikan sama dapat merusak kebaikan. Kalau misalnya ada kondisi orang ini baru beli mobil, tapi dia ada niat pamer, terus mancing tetangganya untuk hasad. Itu yang si tetangga ini kebaikannya itu terhapus atau hanya rusak? Berserikat dua-duanya dalam dosa. Kedua-duanya berserikat dalam dosa. Saya nggak beli bir loh, saya nggak minum loh, saya patungan doang 5.000. Sama nggak? Sama nggak dosanya? Sama dosanya. Saya nggak masang judul loh, saya nggak masang, cuma saya bilangin nomor itu tuh kayaknya begitu. Sama nggak dosanya? Sama dosanya. Artinya orang yang tadi punya mobil pamer terhadap mobil yang sudah ada, itu nikmat dari Allah. Kalau dia pikirkan itu bukan mobilnya, itu titipan dari Allah sementara. Buktinya mana? Kalau sudah meninggal dunia, apakah tetap punya dia mobilnya? Tidak. Rumah yang kita miliki, harta yang kita miliki, duit yang kita miliki, seberapapun banyaknya di bank kita simpan, sudah hilang nyawa dari tubuh kita ini yang kasar, maka bukan punya kita lagi. Ini buktinya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sadar demikian, tapi karena mungkin belum sadar, yang pada akhirnya mobil yang Allah berikan kepadanya, dia pengen pamer ke tetangganya, dibuka kaca,
ikut dia. Yang pada akhirnya tetangganya dia apa? Jadi hasad sama dia. Ini namanya dua-duanya berserikat dalam apa? Dalam dosa. Makanya yang tahu, yang tahu nggak begitu caranya. Dia ucapin pertama Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Hatinya yakin ini semua bukan punya saya. Ini semua titipan dari Allah. Ini mobil titipan dari Allah, ini rumah titipan dari Allah, suami titipan dari Allah, anak titipan dari Allah. Yang pada akhirnya bagaimana? Dirinya adalah hamba Allah yang tidak punya apa-apa, terlahir ke alam dunia hanya satu tugasnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita setelah kita kerja, dagang, usaha, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang ulama sudah ajarkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kan saya ada orang beli mobil baru atau motor baru atau ada yang baru. Iya. Lagi di orang kebanyakan juga dimandiin lah pakai air. Iya. Gimana? Iya. Kalau dia bersih nggak apa-apa mobilnya. Mungkin dari jalan kotor ada debunya. Dimandiin, niatnya niat biar bersih motor mobilnya, tidak apa-apa. Tapi kalau macam-macam niatnya, ini biar nggak kena kecelakaan, nggak kena musibah. Saya melihat langsung di media sosial ada sebuah mobil baru, kemudian dimandiin pakai air kembang. Katanya tujuannya biar selamat, biar nggak kena kecelakaan. Tahu-tahunya baru dipakai berapa jam sudah apa? Kecelakaan. Nah, makanya cara seperti itu kalau bisa dijauhkan. Tadi yang ulama kita suruh, yang Nabi suruh, dengan kalimat kita ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang kedua adalah tadi kita yakini mobil ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita tidak ada kesombongan sama sekali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terus ada yang ini kalau nggak dimandi di apa? Iya, sama seperti itu, sama. Mau sawer, mau mandi kembang, sama. Nabi tidak ajarkan. Ulama kita tidak ajarkan. Yang diajarkan tadi ucapkan kalimat Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kemudian kita yakini mobil ini adalah milik Allah, titipan hanya kepada saya saja. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Kalau bikin nasi kuning syukurnya juga sama aja itu. Sebenarnya boleh, sedekahnya boleh, tapi jangan diniatin macam-macam ya. Niatnya aja. Misalnya kita punya rumah baru, punya mobil baru, undang saudara, undang tetangga, kita baca doa, kemudian kita sedekah makanan, sedekah minuman, panggil anak-anak yatim. Apakah boleh? Boleh dan disyariatkan. Yang menjadi tidak boleh bila mana tadi yang sudah dikeluarkan tujuannya macam-macam dengan niat yang salah. Ini yang tidak diperbolehkan pada hukum agama. Tadi yang saya bilang, kalau menyiram air kembangnya karena kotor mobilnya, kotor motornya, nggak masalah. Emang biar bersih mobilnya. Tapi kalau niatnya macam-macam, yang kita dengarnya udah kok begitu ya. Nah itu yang agama tidak memperbolehkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Itu ada maradul ain, Ustaz. Maradul ain. Saya punya tetangga, Ustaz. Dia dari dulu ngomongnya seperti itu.